Tuhan Yesus, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang. Hadirlah di sini saat kami membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, penopang bagi kehidupan kami, terutama di saat kehidupan kami menjadi begitu berat untuk kami jalani. Biarlah pertolongan-Mu bisa kami andalkan, yang menolong dan memulihkan kami. Tolonglah mereka yang sedang sakit, tolonglah mereka yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, tolonglah mereka yang sedang dalam kesulitan hidup. Dalam nama Yesus, mengalir kasih dari surga masuk ke hati kami masing-masing saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya boleh hadir menemani Anda dalam program Belajar Kitab Suci melalui media sosial ini. Saudaraku, di awal video saya akan menginformasikan satu kabar baik, satu kabar gembira untuk para penonton Bible Learning, yaitu program berbagi kasih Bible Learning kepada para penontonnya dalam bentuk 10 paket bantuan yang bisa diberikan kepada mereka yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tentang apa bentuknya, apa wujud bantuannya, saya tidak akan mengatakannya di video ini, tetapi sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh banyak orang saat-saat ini. Sebuah bantuan yang tepat guna, sebuah bantuan yang pasti terpakai oleh mereka yang menerimanya. Caranya gampang, yaitu silakan Anda masuk ke Instagram saya, @rmjosusanto, masuk ke bagian direct message. Di situ Anda tulis nama Anda sesuai KTP dan juga nama YouTube Anda apa. Silakan Anda tulis. Kalau nggak punya Instagram, silakan pakai Instagram anak-anak Anda. Sebagai catatan, hanya kepada mereka yang saat ini sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Mudah-mudahan Bible Learning ini semakin menjadi saluran kasih, jembatan kasih bagi banyak orang yang saat ini sangat memerlukan bantuan. Nanti akan saya pilih secara acak 10 orang yang akan menerima bantuan dari program berbagi kasih ini. Saya kasih batas waktu sampai tanggal 15 Juli tahun 2021 di direct message Instagram, bukan di kolom komentar ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat-saat angka kematian COVID-19 dan juga angka orang-orang yang terkena virus ini semakin meningkat tajam, sebagai imam seringkali saya menerima permohonan atau permintaan dari umat untuk saya mendoakan mereka. Entah diri mereka, entah keluarga mereka, atau para sahabat mereka yang terbaring lemah karena sakit ataupun yang meninggal karena wabah virus corona. Ada satu hal yang membuat saya semakin prihatin, yaitu di antara ratusan permohonan doa-doa itu yang saya baca, yang saya doakan, saya masih menemukan permohonan-permohonan tentang konflik-konflik rumah tangga. Misalnya, relasi yang tidak baik antara suami dan istri, relasi yang rusak antara anak dengan orang tua, relasi yang hancur antara menantu dengan mertua, dan sejenisnya. Memang di saat-saat seperti ini, perhatian kita itu terfokus pada bagaimana supaya kita tidak sampai terkena COVID, supaya kita bisa sembuh dari COVID, supaya banyak orang terselamatkan dan dunia ini bisa terbebas dari COVID-19. Termasuk juga bagaimana perjuangan kita supaya dapur bisa tetap ngebul, cari rejeki kiri kanan terus berusaha sampai kita lelah. Nah, dalam usaha keras kita itu seringkali kita kecolongan, yaitu muncul problem-problem yang tidak kita perhatikan, yaitu relasi-relasi dalam keluarga kita. Di saat-saat sulit seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kita lalai, kita lengah sedikit saja, mudah sekali hidup kita akhirnya jatuh pada sebuah masalah baru. Masalah yang sudah hadir dalam kehidupan kita, yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tetapi karena tidak kita perhatikan lama-lama menjadi besar dan menimbulkan masalah baru. Kan kasihan,
sudah keluarga kena COVID, sudah rezeki pontang-panting, masih juga didera masalah-masalah rumah tangga. Anda bisa menyebut ratusan masalah-masalah yang dialami oleh setiap rumah tangga tanpa harus saya katakan. Nah, mari kita belajar dari tokoh kitab suci. Masalah, rintangan, dan kesulitan yang dihadapi oleh tokoh kitab suci ini sangatlah besar. Jadi dalam usaha-usaha si tokoh ini untuk bisa menyelesaikan masalah pokoknya, dia harus berhadapan dengan godaan-godaan baru yang bisa membuat dia masuk dalam masalah-masalah yang lain. Kan kalau begitu, masalah yang satu belum selesai, sudah muncul masalah berikut, terus begitu. Masing-masing kita punya batas kemampuan, sampai berapa lama kita mampu bertahan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, marilah kita belajar dari tokoh kitab suci ini, yaitu fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tokoh yang saya sebut adalah tokoh Yusuf, anak dari Yakub. Kita semua sudah mengenal, Yusuf ini dibenci oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, karena dia dikasihi oleh ayah mereka. Itulah yang membuat kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf. Marah, benci, tidak suka, dan mencoba menyingkirkan Yusuf. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka malah mau membunuh Yusuf. Singkat cerita, Yusuf harus dijual ke Mesir. Dia terpisah dari ayah yang sangat dikasihinya. Ayahnya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Maka tugas berat dari Yusuf adalah bagaimana dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Supaya ayahnya tidak sedih, supaya ayahnya tahu dia masih hidup. Ketika Yusuf sampai di Mesir, dia menjadi budak di Mesir, tertawan di sana. Menurut perhitungan manusia, kalau Yusuf hanya mengandalkan kemampuannya, jalan keluarnya adalah dia kabur, lalu dia kembali ke rumah ayahnya. Tetapi jalan keluar itu adalah jalan keluar yang sulit, karena Yusuf tertawan, terikat, bahkan terbelenggu sebagai seorang budak. Jalan keluar itu bukanlah jalan keluar yang terbaik, belum saatnya dia kembali ke rumah ayahnya. Apa sebabnya? Karena masih ada kakak-kakaknya yang lain yang masih membenci dirinya. Bisa jadi kakak-kakaknya akan membuang dia lagi, bahkan kali ini akan membunuh dia secara terang-terangan. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana Yusuf fokus menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia melewati semua tahapan-tahapan, semua proses-proses yang harus dia lalui dengan tidak sekalipun kehilangan harapannya pada Tuhan. Dia percaya apapun tahapannya pasti Tuhan menyertai. Apapun kesulitannya, Tuhan pasti akan menolong. Apapun tantangan-tantangan yang akan dihadapinya, dia tidak pernah kehilangan imannya. Itulah yang disebut dengan fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti ketika Yusuf mencoba melewati itu semua, dia bebas tantangan. Bisa kita lihat ketika Yusuf harus bekerja di rumah Potifar. Tantangan beratnya adalah dia digoda oleh istri Potifar. Dia diajak untuk tidur dengan istri Potifar. Tapi lagi-lagi karena Yusuf fokus pada tujuan utamanya, dia tidak tergoda pada godaan yang sangat memikat seperti itu. Meskipun kejujurannya akhirnya berbuah dia harus masuk ke dalam penjara, tetapi Yusuf tidak menyesalinya. Dia tetap percaya Tuhan akan menolong dia. Tantangan yang kedua adalah ketika Yusuf di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari Firaun. Nah, saat itu Yusuf membantu mereka untuk menerjemahkan, menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Sampai pada akhirnya 2 orang kepercayaan Firaun ini terbebas dari penjara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka terlepas dari penjara, mereka malah melupakan Yusuf. Saudara-saudaraku, kalau Yusuf tidak fokus pada tujuan utamanya, pada proses-proses kehidupannya, termasuk kesulitan-kesulitannya, Yusuf pasti sudah putus asa. Yusuf pasti sudah menyerah. Dia marah dengan dirinya, dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan orang-orang yang membuat dia menderita. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf, karena dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Nah, sampai suatu ketika Yusuf bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun.
Pada akhirnya di situ hidupnya dipulihkan. Dia menjadi orang kepercayaan di Mesir, menjadi tangan kanan dari Firaun. Yusuf dipercayakan banyak hal oleh Firaun, menjadi orang nomor 2 dari Firaun. Nah, meskipun kehidupan Yusuf sudah sangat berubah, dia sudah menjadi orang hebat, tetapi dia sadar tujuan hidupnya belumlah selesai. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk menyelesaikan tujuan utamanya, yaitu terjadi kelaparan di seluruh negeri, di Mesir maupun di tanah Israel. Untungnya Yusuf dengan kerja kerasnya, dengan strateginya, dia sudah menyimpan aneka banyak makanan, sehingga banyak orang dari tanah Israel datang ke Mesir, termasuk di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Nah, saudaraku, disinilah tantangan sebenarnya. Tantangan yang utama bagi Yusuf, yaitu bagaimana dia bisa mengubah pikiran hati saudara-saudaranya ini dari kebencian menjadi pengampunan dan kasih. Sampai terjadilah rangkaian peristiwa dari Kejadian bab 42 sampai 44, di mana Yusuf mengubah hati, pikiran dari saudara-saudaranya, dan terjadilah proses pengampunan dan proses perdamaian di antara mereka semua. Sampai pada akhirnya Yusuf bisa menyelesaikan misinya. Yusuf mencapai tujuannya yang utama, yaitu bertemu kembali dengan Yakub ayahnya. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, orang hebat dalam kitab suci. Kuncinya adalah fokus pada tujuan utama kita. Saudaraku, di saat-saat sulit seperti ini, di wabah virus corona ini, biarlah seluruh keluarga Kristiani bergandengan tangan, saling berdamai, saling membantu, saling bekerja sama, sehingga kita semua bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Sampai pada akhirnya pandemi ini bisa berlalu. Jangan sampai kita kehilangan keutuhan rumah tangga kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.